السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul di Masjid Raya Pondok Indah. Hari ini hari Ahad tanggal 18 Jumadil Akhir 1429 Hijriah atau tanggal 22 Juni 2008. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Kita akan bahas dari kitab ini, dan kitab ini terdiri dari muqaddimah dan 14 bab. Muqaddimah dan 14 bab. Tentunya tidak seluruhnya bisa kita bahas. Kita akan ringkas dari apa yang terdapat dalam kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Menuntut ilmu ini merupakan kewajiban dan keutamaannya sangat besar. Karena itu saya akan jelaskan dalam muqaddimah ini dua hadis Nabi yang terdapat dalam muqaddimah kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Saya akan bahas hadisnya, kemudian setelah itu kita bahas tentang ilmu yang kita kaji, yaitu ilmu yang bermanfaat insyaallah. Antum lihat di dalam muqaddimah, yaitu hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama dalam hadis ini yaitu kalimat barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan dari kesulitan dunia. Artinya barang siapa, saya ulangi, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan dia dari kesulitan di hari kiamat. Artinya barang siapa yang melapangkan, membantu, menolong kesulitan seorang yang beriman, apakah kesulitan dalam masalah ma'isyah, mata pencarian, apakah kesulitan dalam masalah penyakit, apakah kesulitan dalam masalah rumah tangga, dia membantu dan melapangkan, maka Allah SWT akan melapangkan dia dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Tidak ada orang yang susah kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya dunia dan akhirat. Mu'sir di sini, mu'sir yaitu orang yang kesulitan hutang, orang yang dililit oleh hutang. Jadi barang siapa yang memudahkan atau dia membantu orang yang dililit hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua dari hadis ini, fawaid yang kedua, yaitu orang yang memudahkan orang yang berhutang. Umpamanya ada orang berhutang kepada antum, kemudian dia tidak mampu untuk bayar, maka kita berikan tempo. Jadi sudah waktu dia berhutang, sudah temponya dia harus bayar, kemudian dia tidak mampu bayar dan dia datang kepada kita, maka berikan waktu yang luang sampai dia lapang. Dan kalau betul-betul dia mengalami kesulitan yang gak mungkin dia untuk bayar hutangnya, dan tidak ada harta yang dijual untuk membayar hutangnya, maka kita bebaskan. Dan ini lebih baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila orang mengalami kesulitan, maka berikan tempo sampai waktu dia lapang. Dan jika engkau bersedekah, itu lebih baik buat engkau jika kamu mengetahui. Jadi Allah menyebutkan kalau dia sulit, lapangkan. Artinya berikan tempo. Dan kalau engkau bersedekah kepadanya, maka itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini, fawaid yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim,
Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Artinya orang yang mukmin, yang taat, dan kita tahu bahwa dia ada orang yang baik, orang yang taat, orang yang soleh, kalau dia ada kekeliruan, kalau dia ada kesalahan, ditutup aibnya, bukan dibuka, bukan dibeberkan aibnya, ditutup. Itu hak muslim dengan muslim lainnya yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi yang lainnya. Jadi masalah kehormatan ini sangat tinggi di sisi Allah SWT. Maka tidak boleh kita merobek kehormatan seorang mukmin, tidak boleh merobek kehormatan seorang mukminah. Kita harus jaga dan harus tutup. Jadi kalau seandainya dia salah atau keliru, datangi, tegur dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, bukan dibeberkan aibnya di tengah kaum muslimin. Kecuali nanti yang dibolehkan menurut syariat, dan ini ada kaidahnya, kalau dia sebagai tokoh ahlul bid'ah yang dia membawa umat kepada kesesatan, boleh kita sebut namanya. Sebagaimana para ulama ahli hadis menyebutkan tentang rawi-rawi hadis, tentang kekeliruan mereka untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada kaidah-kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Faedah yang keempat dari hadis ini, dan Allah akan selalu, akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya harus kita ingat, seorang mukmin dengan mukmin lainnya, seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan permusuhan jangan. Jadi jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tapi kita disuruh tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jadi kalau kita menolong seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah, maka Allah akan menolong hamba itu. Jadi kita di mana saja seorang muslim berusaha untuk menolong muslim lainnya, dan senantiasa Allah akan menolong kita. Kemudian yang kelima, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Hadis ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kita selalu menuntut ilmu, setiap pekan kita menuntut ilmu, bahkan sepekan 2 kali atau 3 kali kita menuntut ilmu, karena kita ingin masuk sorga. Dan kita bisa tahu tentang Islam, tentang ajaran Islam, cara beragamanya para sahabat ridwanul ajmain, dengan kita menuntut ilmu. Kita bisa tahu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan bagaimana kita mencari keridhaan Allah dengan kita menuntut ilmu. Jadi kita wajib, thalabul ilmi ini wajib, dan dengan kita menuntut ilmu kita akan masuk surga. Tapi menuntut ilmu yang benar, artinya kita belajar Al-Quran was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Nanti saya akan sebutkan tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa saja ilmu yang tidak bermanfaat itu, nanti kita akan bahas. Apa ilmu yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Sebab banyak kadang-kadang orang sibuk setiap hari, setiap pekan, bahkan menghabiskan umurnya dia nuntut ilmu, tapi ilmu yang dikaji tidak bermanfaat, yang dengan itu dia rugi. Dan banyak para ulama yang terdahulu juga demikian, dihabiskan waktunya puluhan tahun untuk menuntut ilmu tapi tidak bermanfaat, dan itu diakui oleh mereka sendiri. Nanti saya akan sebutkan bagaimana pengakuan mereka yang mereka di akhir hayatnya taubat. Karena apa? Habis umurnya untuk menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita belajar ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu yang benar, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Yang keenam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah berkumpul satu kaum
di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya. Untuk perhatikan, yang keenam ini membaca kitabullah dan mempelajarinya. Jadi bukan sekedar membaca kitabullah Al-Quran, tapi dia betul-betul mempelajarinya. Betul-betul dia berusaha untuk memahami isi dari kitabullah. Karena Al-Quran diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi Allah memerintahkan kita untuk mentadabburkan isinya, memahami isinya. Allah menegur dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah Al-Muhammad. Dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 24, Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya? Mereka tidak mau faham tentang isi Al-Quran. Kita wajib untuk memahami isi Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca, kita harus memahami, dan setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan dia mempelajarinya dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat, di dalam hadis ini disebutkan, yang pertama dari yang keenam ini, yang A, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia mempelajarinya, itu akan turun sakinah, akan turun ketenangan dalam hatinya. Yang kedua dari yang keenam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari yang keenam, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Sebab malaikat itu selalu mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Yang keempat dari yang keenam, dari poin yang keenam, yang keempat, atau bisa ditulis A, B, C, D. Yang keenam ini, wa dzakarahumullah fi man indah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini, maka Allah akan sebutkan mereka di hadapan para malaikat, menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian fawaid yang ketujuh. Fawaid yang ketujuh dari hadis ini, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Jadi orang yang lambat dalam dia beramal, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Meskipun nasabnya mulia, dia mengatakan keturunan Nabi, atau keturunan Ahlul Bait, atau keturunan Ningrat, atau yang lainnya, kalau amalnya dia sedikit, nggak bisa dikejar oleh nasabnya. Sebab nanti hitungan di hari kiamat tergantung daripada amalnya. Tingkat di sorga pun Allah berikan tergantung daripada amalnya. Likullin darajatun mimma amilu, dan setiap mereka mendapatkan tingkatan derajat di sorga tergantung apa? Tergantung dari amalnya. Jadi nggak boleh orang kemudian berbangga dengan keturunan Nabi, atau keturunan yang mulia, atau ningrat, atau yang lainnya. Tetap mereka wajib beramal. Wajib beramal. Yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu beramal. Jangankan untuk kita atau orang-orang yang mengaku, Fatimah saja, Fatimah radhiyallahu anha, itu disuruh oleh Nabi untuk beramal. Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, boleh engkau minta hartaku, tetapi aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah pada hari kiamat.
Nabi mengatakan kepada anaknya, aku gak bisa menolongmu nanti pada hari kiamat. Dan Nabi katakan juga kepada bibinya Safiyah dan yang lainnya. Jadi yang menolong mereka apa? Yaitu iman dan amal soleh mereka, dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menolong mereka pada hari kiamat yaitu iman dan amal soleh, dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua dalam muqaddimah, Nabi bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamar ala sairil kawakib wa innal ulama hum warathatul anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Sesungguhnya malaikat akan membuka sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Mereka mewariskan hanyalah ilmu, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi sebutkan malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i karena ridho. Jadi malaikat itu ridho kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi perhatikan, kita selalu menuntut ilmu, selalu mengkaji ilmu syar'i. Karena apa? Karena malaikat ridho, dan Allah pun ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, ini kabar gembira kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, yaitu yang ketiga, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu syar'i, maka dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan di bumi, sampai ikan yang di air pun memohonkan ampun. Jadi orang yang mengajarkan ilmu syar'i, maka malaikat yang di langit, begitu juga makhluk yang di bumi, sampai ikan di lautan, itu memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Menunjukkan fadilahnya sangat besar. Orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini fadilahnya sangat besar. Tapi yang diajarkan benar, Al-Quran, sunnah Nabi, menurut pemahaman para sahabat. Kemudian disebutkan lagi yang keempat di sini, bahwa keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Ini menunjukkan bahwa orang alim jelas lebih utama dari orang ahli ibadah. Orang alim lebih utama. Dan nanti ada, saya sebutkan dalam buku ini tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, dan banyak keutamaannya. Selanjutnya, yang kelima dalam hadis ini, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, yang mereka wariskan ilmu. Karena itu para ulama, mereka harus menguasai ilmu syar'i.
Jadi kalau mereka dikatakan sebagai ulama, maka mereka harus menguasai ilmu syar'i, menguasai Al-Quran, menguasai sunnah-sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Sebab Nabi mewariskan ilmu, tidak mewariskan yang lainnya. Kemudian yang keenam, barang siapa yang mengambil warisan ini, artinya mengambil ilmu ini, yang diwariskan Nabi, ilmu yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia mendapatkan bagian yang paling banyak. Artinya orang yang belajar ilmu syar'i, dia memahami ilmu syar'i, dia mengamalkannya, dan dia mengajarkannya kepada umat dengan benar, dengan ikhlas karena Allah SWT, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Faman akhadahu bihadzin wafir. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i, kemudian dia memahaminya, dia mengamalkan, dia mengajarkannya, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar dan keuntungan yang besar. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa majelis ilmu yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, dalam majelis itu maka merupakan taman-taman sorga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala hilakudz dzikr. Nabi bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman sorga, perbanyaklah zikir. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman sorga?" Beliau menjawab, yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu majelis ilmu. Penjelas hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis, diantaranya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Dijelaskan oleh Imam Atha bin Abi Rabah bahwa majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Jadi majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Bagaimana harus membeli, bagaimana harus menjual, bagaimana berpuasa, bagaimana mengerjakan salat, bagaimana menikah, cerai, melakukan ibadah haji dan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi majlis yang disebutkan dengan Riyadul Jannah, taman-taman sorga, yaitu majlis yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah, diajarkan bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, diajarkan sunnah, menjauhkan bid'ah, diajarkan kita bagaimana kita salat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita salat, bagaimana kita jual beli, bagaimana kita menunaikan zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Ini yang dikatakan majelis zikir. Jadi majelis zikir yang dimaksud dengan majelis ilmu. Karena itu Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul zikir. Ahlul zikir yang dimaksud ahlul ilmi. Ahlul zikir yang dimaksud ahlul ilmi, yaitu orang yang berilmu. Tanya kepada ahlul zikir, tanya kepada ahlul ilmu, orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah, jika kalian tidak mengetahui. Bukan kepada ahli ibadah, kepada ahli ilmu, karena ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahlul ibadah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas sekarang ini tentang pengertian ilmu syar'i. Antum lihat di halaman 20. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan tentang ilmu, disebutkan tentang keutamaan ilmu. Apa yang dimaksud ilmu di situ? Bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Jadi ilmu yang dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu,
yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim, wallahu yu'ti, walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faham tentang agama. Sesungguhnya aku adalah yang membagikan dan Allah lah yang memberi, dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dari sahabat Muawiyah. Di sini disebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan orang itu, maka diberikan paham tentang agama. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka kita harus belajar tentang agama ini. Kita belajar ilmu syar'i. Kita wajib mempelajari ilmu syar'i. Kemudian antum lihat lagi penjelasan Imam Al-Auza'i halaman 16. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang bukan datang dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu apa yang datang dari sahabat Nabi SAW. Jadi yang dikatakan ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, itu ilmu. Jadi al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan ilmu. Kemudian tentang ilmu ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi ilmu tentang wajibnya soal menuntut ilmu dijelaskan di dalam hadis Nabi yang sahih, wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan sering saya ingatkan, tidak ada tambahan muslimah, tidak ada. Riwayatnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sampai situ hadisnya sahih. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Wajibnya ini ada yang fardu ain, setiap individu wajib, ada yang fardu kifayah. Antum lihat di halaman 17. Jadi ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ya seperti tentang tauhid, tentang iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian taharah, bagaimana kita bersuci, berwudu, membersihkan najis, mandi junub, mandi haid, dan yang lainnya. Jadi harus tahu bagaimana bersuci. Ini wajib, ini fardu ain. Kemudian bagaimana melaksanakan salat sesuai dengan contoh Nabi, dari mulai takbir sampai salam, berpuasa, mengeluarkan zakat. Apabila dia memiliki harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Artinya nisab ukuran wajib zakat, haul kalau sudah mencapai setahun. Kemudian ilmu bagaimana dia menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya wajib pelajari bagaimana menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ini dari yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah, yaitu ilmu tidak wajib atas setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari yang tidak wajib. Apabila sebagian dari mereka sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur.
Seperti apa? Seperti menghafal Quran. Artinya tidak setiap muslim wajib harus menghafal. Dia berusaha untuk menghafal, tapi untuk menghafal seluruhnya, ya sebagian kaum muslimin yang menghafal dalam rangka menjaga agama ini. Kemudian ilmu tentang qiraat, ilmu waris, ilmu hadis, ilmu mengetahui halal dan haram dan yang lainnya. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tariq ila al-ilmi As-Subulun Najiyah fi Talabil Ilmi fi Ulumin Nafi'ah. Ini tentang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya seperti orang menuntut ilmu tentang kedokteran atau yang lainnya, ini masuk kepada fardu kifayah. Ilmu yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin yang sifatnya umum, ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan semuanya mereka yang menuntut ilmu yang fardu kifayah, apakah tentang kedokteran ataukah tentang teknologi atau yang lain yang sifatnya kifayah, mereka yang menuntut ilmu itu wajib mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi jangan kemudian beranggapan karena mereka sudah belajar ilmu tentang kedokteran, tentang teknologi atau yang lainnya, maka mereka nggak belajar ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i tetap wajib, sebab mereka juga wajib untuk mentauhidkan Allah, wajib mereka menjauhkan syirik, mereka wajib melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mereka wajib juga melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Nabi. Jadi wajib, sebab ada sebagian orang memahami kalau dia sudah menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, nggak perlu lagi belajar. Makanya selamanya pun mereka tidak tahu tentang Islam, meskipun sudah mencapai gelar doktor, profesor atau yang lainnya, tidak paham tentang Islam. Mereka tetap awam. Jadi mereka tetap harus belajar. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Rum ayat 7, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia, dari apa yang lahir dari dunia ini, tapi mereka tidak tahu tentang akhirat. Jadi kalau ditanya tentang masalah dunia, tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang segala macam, mereka akan tahu. Tapi tentang akhirat, bagaimana mentauhidkan Allah, tidak tahu. Bagaimana sholat, tidak tahu. Bagaimana wudhu, tidak tahu. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, tapi tidak tahu tentang akhirat. Ini celaan, teguran dan celaan dari Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang sibuk dengan ilmu dunia, artinya mereka yang sifatnya umum, tapi mereka tidak mempelajari yang fardu ain. Yang fardu ain. Sekarang kita bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Antum lihat di halaman 20. Menurut penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, kata beliau, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah, namun dalam urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu perdagangan. Ini disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6 dan di juz 13, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi ilmu, menurut penjelasan Al-Imam Ibn Rajab, antum lihat di halaman 21, itu beliau mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat menunjukkan kepada dua hal. Ilmu dikatakan bermanfaat menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama yaitu ilmu bagaimana kita mengenal Allah dan mengenal segala apa yang menjadi haknya, berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap dan tawakal kepada Allah, serta ridho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah telah berikan.
Jadi ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yaitu kita mempelajari tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang rububiyah Allah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita pelajari. Yang dengan kita mempelajari itu, maka akan tambah takut kita kepada Allah, akan tambah rasa harap kita kepada Allah, akan tambah tawakal kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu mengetahui segala apa yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kedua, kita mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Kita pelajari apa yang diwajibkan oleh Allah, kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah. Yang dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan, maka Allah akan cinta kepada kita. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikan qanaah dan zuhud di dunia. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Kemudian selanjutnya, ini ilmu yang bermanfaat, tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Antum lihat halaman 26, halaman 27. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat ini, dia adalah orang yang tidak senang untuk dipuji, tidak senang untuk disanjung. Dia tidak menganggap dirinya suci, dia tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Bertambah ilmunya, bertambah tawadhu. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, ini yang bersama dengan yang pertama, yaitu apabila ilmunya bertambah, bertambah pula sikap tawadhu, bertambah rasa takut dia kepada Allah, bertambah kehinaan dia kepada Allah, bertambah ketundukan dia kepada Allah. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, maka orangnya tambah taat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu mengajak pemiliknya lari dari dunia. Artinya orang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia ini lari dari dunia. Maksudnya dia tidak senang kepada kedudukan, tidak senang kepada ketenaran, tidak senang kepada pujian, tidak senang kepada jabatan. Dia lari dari dunia. Bukan lari dari dunia berarti dia tidak mencari maisha. Ini jangan salah paham. Ini sering disalahpahami oleh orang-orang tarekat, yang kemudian dipahami bahwasanya lari dari dunia itu yaitu tinggalkan semua yang ada, tidak mau bekerja, tidak mau cari nafkah. Mencari nafkah, bekerja hukumnya wajib. Bagaimana dia makan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, atau memberikan kepada orang tuanya kalau dia tidak mencari nafkah? Dan dia hidup seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tidak boleh hidupnya menjadi beban buat orang lain, tidak boleh minta-minta pada orang lain. Jadi penuntut ilmu syar'i itu justru dia tidak menjadi beban buat orang. Dia tetap mencari nafkah, tapi dia tidak senang untuk dipuji, disanjung dengan ilmunya itu. Dia tidak senang, dia tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan kedudukan. Jadi ilmu bermanfaat. Bagaimana para ulama banyak ditawarkan jabatan, mereka tidak mau karena takut. Dia kemudian tergelincir. Kemudian yang keempat di antara tandanya, bahwa dia tidak berbangga dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tidak berbangga dengan ilmu yang dimilikinya, dan dia tidak menisbatkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali kepada orang-orang yang jelas-jelas menyalahi sunnah dan ahlu sunnah. Jadi ia marah kepadanya karena Allah Ta'ala, bukan karena pribadinya. Dia tidak bermaksud meninggikan kedudukan dirinya atas seorang pun juga. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Kemudian selanjutnya, khonifiddin azakumullah,
ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk dipelajari. Seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat? Seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan yang lainnya. Itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Terutama sekarang ini banyak orang mempelajari ilmu kalam. Dari zaman dulu sudah ada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Bahkan ulama-ulama banyak juga yang mereka mempelajari ilmu kalam yang kemudian mereka taubat. Ada ulama ilmu kalam yang mereka bertaubat kepada Allah SWT. Dan rata-rata dari firqah yang sesat yang disebutkan oleh para ulama, tokoh-tokohnya mereka itu asalnya mereka belajar ilmu kalam. Yang dia belajar ilmu kalam kemudian sesat. Ilmu kalam bukan dari Islam, ilmu filsafat bukan dari Islam. Ilmu kalam yang dikatakan ilmu kalam yaitu ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Di buku itu tidak ada. Di buku itu tidak ada. Jadi ilmu kalam ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Atau ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan masalah akidah yang tegak di atas dalil-dalil logika saja. Jadi dia membicarakan tentang masalah akidah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang masalah yang gaib dengan akal. Dan ini awal kesesatan manusia, dengan akal. Jadi akal dianggap oleh mereka lebih tinggi daripada wahyu. Akal dianggap oleh mereka lebih tinggi. Maka sesatnya Jahmiyah, sesatnya Mu'tazilah dan yang lainnya disebabkan karena mereka takdisul akal, mensucikan akal. Dianggap akal itu segala-galanya. Yang dipelajari dalam filsafat maupun ilmu kalam ya ini. Dia membicarakan tentang masalah akidah, dia membicarakan masalah tentang nama-nama dan sifat Allah, membicarakan masalah yang gaib dengan akal. Ditinggalkan wahyu Quran dan Sunnah oleh mereka. Dan ini dijelaskan juga oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi kata dia, ilmu kalam ialah ilmu yang mencakup bukti-bukti tentang akidah, keimanan melalui dalil-dalil akal. Melalui dalil-dalil akal. Jadi di sini jelas sekali penjelasan Ibnu Khaldun dan yang lainnya bahwa mempelajari akidah sebatas logika saja dengan menggunakan logika. Dan mereka ini, kelompok ini, firqah ini yang kemudian berpecah lagi. Artinya yang dipelajari oleh mereka ini dari kalangan yang dipelajari oleh mereka ilmu kalam ini inilah tokoh-tokoh dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang mempelajari ilmu kalam, yang kemudian mereka di akhir hayatnya sebagian dari mereka taubat. Dan asalnya takwil pun dari mereka. Asalnya takwil yang mereka memalingkan sifat Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, itu pada asalnya dari mereka, dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini dilarang oleh para ulama. Semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullahul jami', semuanya melarang mempelajari ilmu kalam. Semuanya melarang mempelajari ilmu filsafat. Semuanya melarang. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang memiliki ilmu kalam, maka ia tidak akan beruntung. Kemudian kata Imam Syafi'i, hukuman untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu, dinaikkan ke onta, lalu diarak keliling kampung, dan dikatakan inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah serta mereka mengambil ilmu kalam. Ini disebutkan dalam kitab Ahadits fi Dzammil Kalam wa Ahli
disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan yang lainnya disebutkan juga dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, perkataan Imam Syafi'i ini. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnul Jauzi, kata beliau, para ulama dan para fuqaha, dari umat ini, mereka mendiamkan, mengabaikan ilmu kalam, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka menganggap ilmu kalam tidak mampu menyembuhkan orang yang haus, bahkan dapat menjadikan orang yang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu mereka tidak memberi perhatian kepadanya dan melarang orang untuk terlibat di dalamnya. Jadi ulama Ahlussunnah melarang orang belajar ilmu kalam karena bukan dari Islam. Para ulama melarang mempelajari ilmu filsafat karena bukan dari Islam. Awalnya bukan dari Islam, ya dari orang-orang kafir, ya dari Plato, Aristoteles dan yang lainnya, bukan dari Islam. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Khalifatul Ma'mun pada abad kedua Hijriah, sampai kata para ulama Allah akan menuntut Ma'mun nanti sampai hari kiamat. Kenapa dia memberikan kebebasan orang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang mulai nanti timbul fitnah tentang khalqul Quran dan yang lainnya pada zaman itu, pada abad kedua Hijriah. Kemudian kita lihat bagaimana menyesalnya orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, menyesalnya orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat, karena ilmu ini tidak bermanfaat. Ini pengakuan mereka. Saya sebutkan di antara yang taubat, ya, di antaranya Al-Ghazali, itu taubat. Di antaranya lagi Fakhruddin Ar-Razi dan yang lainnya. Ada deretan para ulama yang mereka bertaubat di akhir hayatnya. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang sebelumnya, jauh sebelumnya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu taubat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun akidahnya, manhajnya yang diikuti sekarang ini, yaitu pada waktu dia fase masa kedua. Tadinya dia mengikuti Mu'tazilah, kemudian keluar dari Mu'tazilah, dan ini disebarkan ajarannya, kemudian diikuti oleh orang, kemudian setelah itu dia taubat, mengikuti pemahaman salaf. Dia menulis kitab yaitu Al-Ibana an Usulid Diyana, kemudian dia menulis juga kitab Ar-Risalah ila Ahli Thaghar, kemudian juga dia menulis kitab Maqalatul Islamiyin, yang dia bertobat. Di antara ahli ilmu kalam yang terkenal dan juga ahli filsafat yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang wafat tahun 606 Hijriah. Dia menyesal di akhir hayatnya karena mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Beliau berkata begini, nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aktharu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata beliau, akibat dari keberanian atau kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ruh-ruh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit batin, tersiksa, dan kekacauan berpikir. Kami tidak mendapat manfaat apapun dalam kajian kami seumur hidup, kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya. Kemudian beliau menyebutkan, sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandangan filsafat, maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, ilaihi yas'alul kalimu thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Kepadanya perkataan-perkataan yang baik itu naik dan amal soleh naik ke atas. Kemudian juga aku membaca tentang ayat yang berkaitan tentang nafi, yaitu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Wala yuhituna bihi ilma,
dan ilmu Allah itu tidak dapat diliputinya. Jadi ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Dalam surah Thaha ayat 110. Barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dibawakan juga dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan juga dalam Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anda perhatikan di sini menyesal Imam Fakhruddin Ar-Razi, menyesal. Dia puluhan tahun belajar ilmu kalam, puluhan tahun belajar ilmu filsafat, nggak ada manfaatnya. Dan orang kalau sudah belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, dia akan menolak sifat-sifat Allah. Dia mengingkari tentang Allah berada di atas langit, dia ingkari. Karena bagi akal mereka, menurut akal mereka yang picik, nggak mungkin. Akal mereka yang picik. Sedangkan Allah menetapkan Allah di langit, wajib kita menetapkan. Begitu juga bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia menyesali tentang apa yang dia sudah pelajari. Jadi ilmu filsafat, ilmu kalam termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Maka jangan antum pelajari. Kemudian juga ilmu sihir, itu tidak ada manfaatnya. Ilmu dukun tidak ada manfaatnya. Dan beberapa ilmu yang lain yang disebutkan oleh para ulama itu tidak bermanfaat. Sekarang kita masuk tentang keutamaan ilmu syar'i, bab yang kedua. Tentang keutamaan ilmu syar'i ini banyak, saya sebutkan ada 20. Sebenarnya tentang keutamaan ilmu syar'i ini lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Di antara keutamaan ilmu syar'i yaitu Allah bersaksi tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah menjadikan orang yang berilmu sebagai saksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Kemudian juga orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya dengan dasar ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah dengan dasar firman Allah dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang alim. Kemudian yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Bahwa di antara seluruh nikmat yang paling utama dan paling agung dan paling mulia adalah nikmat ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya dalam surah An-Nisa, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan juga Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan Allah telah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa yang engkau tidak tahu, dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat besar. Makanya nikmat ilmu, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang wajib kita syukuri. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah menuntut ilmu syar'i. Dan kita bersyukur juga kepada Allah bahwa ada orang yang mengajarkan kita Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian juga di antara keutamaannya bahwa orang yang faham ilmu agama ini maka adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kemudian orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Orang yang menuntut ilmu dikecualikan dari laknat Allah. Karena dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali 4 yang tidak laknat. Yang pertama yaitu orang yang berzikir yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar ilmu syar'i. Jadi dunia dan seisinya dilaknat kecuali 4. Ala inna dunya mal'unatun
mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allimun au muta'allimun. Ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dia kata Nabi SAW bahwa dunia itu dilaknat seisinya, kecuali 4 yang tidak dilaknat, yaitu orang yang berzikir sesuai dengan sunnah, yang kedua orang melaksanakan apa yang dicintai Allah, yang ketiga orang yang mengajarkan kebaikan, yang keempat yaitu orang yang belajar. Kemudian menuntut ilmu adalah lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Nuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah yang sunnah, lebih utama dari sholat sunnah, lebih utama dari amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Sebab Nabi bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Kata Nabi, keutamaan ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian yaitu wara', yaitu takwa. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Bazzar dengan sanad yang hasan. Kemudian ilmu adalah kebaikan dunia. Antum setiap hari berdoa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Ilmu. Ilmu. Berarti kita wajib nuntut ilmu. Karena kita minta kebaikan, ya harus nuntut ilmu. Bagaimana akan mendapatkan kebaikan kalau dia tidak nuntut ilmu? Kemudian hasanah fil akhirah, yaitu sorga. Kemudian orang yang menuntut ilmu berarti dia menuju jalan kebahagiaan. Dan ini sering saya sampaikan, bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Karena apa? Mempelajari Quran, mempelajari sunnah Nabi yang sahih, dia memahaminya dan dia mengamalkannya. Inilah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan, kehidupan dan yang lainnya. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menuntut ilmu adalah jihad. Antum lihat, menuntut ilmu adalah jihad, halaman 44. Ini penting untuk diketahui. Karena apa? Karena banyak orang menyangka bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad. Sebab Nabi bersabda, man dakhala masjidana liyata'allama khairan aw liya'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhala li ghairi dzalik kana kan nadhiri ila ma laysa min. Barang siapa yang memasuki masjid kami, yaitu Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis hasan riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang yang menuntut ilmu ini termasuk jihad. Dan jihad itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan. Antum lihat halaman 45. Yang pertama, jihad untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Seperti sekarang kita menuntut ilmu ini termasuk jihad. Karena apa? Kita mempelajari petunjuk, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sebab seorang tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu. Jadi kita berjuang menuntut ilmu syar'i ini termasuk jihad. Yang kedua, yaitu jihad untuk mengamalkan ilmu setelah kita mengetahuinya. Ya, setelah kita mempelajari, maka kita wajib mengamalkannya. Ini juga termasuk jihad. Yang ketiga, jihad untuk mendakwakan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Jadi kita menyampaikan ilmu, menjelaskan kepada umat ini pemahaman yang benar, menjelaskan kepada umat ini bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menjelaskan kepada umat bagaimana mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah,
menjelaskan kepada mereka tentang akhlak yang mulia dan yang lainnya, ini termasuk jihad. Jadi dakwah, mengajarkan kepada umat pemahaman yang benar, ini termasuk jihad. Kemudian yang keempat, sabar dalam kita menghadapi gangguan, cobaan, celaan, cacian, makian dan yang lainnya. Sabar dalam menghadapi berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubuhat, kita sabar. Ini termasuk jihad. Banyak manusia tidak sabar, banyak yang tidak sabar. Nuntut ilmu, dianggap oleh mereka, kok kita hidup nuntut ilmu saja. Justru kita tetap nuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita masuk liang kubur, tetap nuntut ilmu. Sabar, mengamalkannya pun perlu kesabaran, mendakwakannya perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, maka kita akan tinggalkan agama ini. Banyak orang yang tidak sabar, akhirnya dia melenceng, keluar dari mana? Keluar dari siratal mustaqim. Banyak orang yang tidak sabar, kemudian apa? Dia masuk kepada fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Kenapa? Tidak sabar. Makanya dalam thalabul ilmi ini penuh wajib sabar. Dan kita juga menghadapi orang-orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Menghadapi orang kafir pertama kali dengan apa? Dengan Quran. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Furqan ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Disuruh oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 52, disuruh kita berjihad melawan orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Artinya kita menyampaikan hujjah kepada mereka. Jadi yang pertama, melawan orang kafir dengan apa? Dengan hujjah agar mereka masuk ke dalam Islam. Bukan dengan pedang dulu. Kebanyakan orang mengatakan harus dengan pedang, tidak, dengan hujjah lebih dahulu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, wal jihadu bil hujjati wal lisani muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan hujjah, jihad dengan dalil, jihad dengan keterangan didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil intisar al-firqatin najiyah. Makanya dikatakan oleh Abu Darda, orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Ya, menuntut ilmu ini termasuk jihad. Dan ingat, kalau kita mengatakan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad, kita tidak menafikan tentang wajibnya jihad melawan orang-orang kafir. Perhatikan, kalau kita mengatakan atau ulama mengatakan, ulama sunnah, bahwa menuntut ilmu termasuk jihad, bukan berarti bahwa kita menafikan jihad yang besar melawan orang-orang kafir. Jihad tetap berlaku melawan orang kafir. Jihad tetap berlaku melawan orang-orang kafir harbi, tetap berlaku sampai hari kiamat. Tapi ingat, jihad ada dhawabitnya, jihad ada kaidahnya. Jihad merupakan ibadah, dan jihad menurut ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab akidah itu harus dengan ulil amri, bersama ulil amri, tidak dengan sendiri-sendiri. Dikatakan dalam kitab-kitab akidah, al-jihadu madin ma'a wulatil umuri abraran kanu am fujjara, bahwa jihad tetap berlaku, tetap berjalan bersama siapa? Bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Ini jihad tetap berlaku. Jadi kalau kita mengatakan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad, bukan kita menafikan jihad melawan orang-orang kafir, tetap berlaku. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang dikatakan jihad, pada hakikatnya bukan jihad. Ini perhatikan, banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dengan itu kemudian Islam dituduh dengan teroris, membunuh orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam. Kafir muahad, kafir dhimmi dibunuh, nggak boleh dalam Islam. Orang yang membunuh kafir dhimmi, kafir muahad, maka dia tidak mencium aroma sorga, kata Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Imam Nasai. Kemudian juga mereka menamakan demonstrasi jihad. Bukan jihad, dari mana keterangannya?
kemudian memberontak pada penguasa dikatakan jihad. Ini bukan jihad. Mengganggu keamanan, mengganggu stabilitas keamanan dianggap jihad. Bukan jihad. Islam nggak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita untuk taat kepada ulil amri. Apakah ulil amrinya itu orang yang jahat atau mereka orang yang baik? Meskipun ulil amrinya orang yang zalim, tetap kita wajib taat kepada mereka. Ini nas Al-Quran, nas sunnah Nabi, dan puluhan hadis tentang masalah ini. Jadi bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka katakan jihad, atau mereka mengadakan istilah mereka nahi mungkar, mencegah kemungkaran, tapi cara yang mereka lakukan salah, tidak mengikuti syariat. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana urusan rakyat, mana urusan ulama, mana urusan ulil amri. Campur aduk sekarang ini. Yang haknya ulil amri diambil oleh rakyat, yang urusan ulama diambil oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama. Hancur. Jadi harus didudukan. Ada yang urusannya rakyat, laksanakan. Ada urusan ulil amri, serahkan kepada ulil amri. Jihad urusan ulil amri, bukan urusan rakyat. Urusan ulil amri jihad ini bersama ulil amri, dan sepakat seluruh ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Yang urusannya ulama kita serahkan kepada ulama. Ini sekarang orang baru nuntut ilmu sudah menjadi ulama, berfatwa lagi. Oh ini boleh, ini termasuk jihad, nggak apa-apa. Bom bunuh diri boleh. Dari mana dasarnya? Mana dalilnya? Ngaji nggak pernah, nuntut ilmu nggak pernah, jadi mufti, jadi ahli fatwa. Ini banyak sekarang ini seperti ini. Ya, menang semangat. Agama ini bukan sekedar semangat, tapi ilmu. Bukan sekedar semangat. Banyak orang semangat, harus semangat jihad. Semangat kalau tidak dasar ilmu, yang ada apa? Kerusakan demi kerusakan. Seperti yang terjadi sekarang ini di mana-mana. Yang orang tuduh umat Islam sebagai teroris, menghancurkan bangunan, membom orang-orang kafir yang dianggap oleh mereka musuh. Padahal mereka orang yang aman, diamankan oleh negara, punya perjanjian. Kafir muahad dan kafir dhimmi. Gak boleh. Perang itu tetap ada, tapi kepada siapa? Kepada orang yang kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Itu diatur dalam Islam. Dan itu pun diawali dengan apa? Diawali dengan dakwah agar mereka masuk ke dalam Islam. Bukan langsung menyerang, diajak mereka untuk masuk dalam Islam. Kalau mereka tidak mau, ditawarkan mereka untuk membayar pajak, karena pajak untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kemudian setelah itu mereka tidak mau, baru dikumandangkan jihad. Jadi ada aturannya dalam Islam. Sampaikan dulu hujah kepada mereka, bukan seperti sekarang. Tauhid juga nggak ngerti, maunya jihad. Kadang-kadang mereka juga ada pemahaman di kepalanya mereka. Apa pemahaman mereka? Mereka ini dari dulu sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Ya, minum khamar, berzina, pernah membunuh orang. Kebetulan ada jalan, orang katakan jihad. Kalau mati syahid, menghapuskan semua dosa. Akhirnya mereka ikut gabung di sini. Untuk apa? Untuk menghapuskan semua dosanya. Karena pemahaman yang salah yang ada di kepala mereka. Ya tetap wajib tobat. Kemudian jangan ambil jalan pintas supaya terampuni semua dosa, jalan pintas. Wah ini jalan pintasnya bagus ini, yaitu syahid. Dengan demonstrasi terbunuh syahid. Dari mana keterangannya seperti itu? Menyerang orang-orang kafir yang tidak ikut dalam peperangan dibunuh, atau yang lainnya, atau merusak bangunan dan yang lainnya. Ini bukan ajaran Islam. Jadi harus kembalikan kepada kaidah Islam. Islam ini agama yang sudah sempurna dan terdapat dalilnya tentang masalah ini semuanya. Tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan ilmu, bahwa ilmu yang kita ajarkan ini terus mengalir pahalanya, termasuk amal jariyah. Begitu juga dengan kita menuntut ilmu, kita akan berpikir yang benar. Kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Kita akan dapat mentadaburkan ayat-ayat Allah. Kemudian juga ilmu lebih baik dari harta. Saya sebutkan di sini, antum lihat di halaman 49 dan halaman 50,